Halo sob, kali ini gue bakal bahas cara atur duit gaji UMR. Sob penasaran? Simak video ini sampai habis ya. Nah, kenapa sih gue pengen bahas cara atur duit gaji UMR? Sebenarnya ide ini berangkat dari pengalaman pribadi gue guys. Yang ingin make sure bahwa ke pos-pos mana aja sih gue selama ini alokasiin dana gue untuk make sure bahwa keuangan pribadi gue itu aman. And again, di sini gue bukan financial advisor, but somehow gue pengen share ke kalian lewat platform YouTube ini dengan harapan setelah kalian nonton video ini, kalian bisa lebih tahu tahapan-tahapan apa aja sih yang lo bisa lakuin agar lo bisa lebih bijak dalam mengatur keuangan. Oke, gue ambil contoh karena gue tinggal di Bandung, maybe dari dibuatnya video ini, UMR di Bandung itu sebesar, kalian bisa aja sendiri ya. Oke, gue bulatkan aja menjadi 3.700.000. Dalam piramida keuangan, kita cuma pakai 3 level pertama buat manage gaji UMR. Oke, yang pertama dalam piramida keuangan adalah cash flow. Gue tampilkan dalam piramida keuangan. Kalau misalkan pengeluaran kalian masih UMR, misalnya under 5 juta or under 10 juta, menurut gue kalian mesti lebih ketat atur keuangan dan membiasakan habit untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan kalian setiap bulannya. Soalnya kalau aktif income kalian masih under 5 juta, kemungkinan ruang gerak kalian untuk ngeporsiin biaya kebutuhan dan biaya investasi itu ruang geraknya sangat terbatas. Gue actually sangat rekomendasiin buat kalian pakai aturan yang dipopulerkan oleh Senator Elizabeth Warren. Dalam bukunya yang berjudul All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan. Aturan tersebut bertujuan untuk membagi penghasilan setelah pajak, yaitu 50% untuk kebutuhan dan 30% untuk keinginan, serta mengalokasikan 20%-nya lagi untuk berinvestasi. Tapi kalau bisa tukar untuk investasi lebih banyak, itu lebih bagus. Oke, 50% dari 3.700.000 adalah Rp1.850.000. Pertanyaannya, kalian bisa nggak sih hidup di kota sekelas Bandung dengan budget Rp1.850.000? Jawabannya adalah bisa banget. Karena hasil survei gua harga kos di Bandung itu sekitar range-nya kira-kira 300 sampai 600 ribu per bulan dan ditambah biaya makan dan transportasi. Gue saranin buat kalian coba bangun habit dan mulai ngeporsiin apa aja sih kebutuhan yang kalian pakai dalam per bulannya. Oke, lalu 30%-nya lagi dipakai untuk keinginan. Sebenarnya sih gue agak kurang setuju ya kalau 30% itu dipakai untuk keinginan aja. Karena menurut gue, keinginan gue tuh setiap bulannya berbeda-beda. Kadang hanya 10%, bahkan hanya 5%. So menurut gue, tahap pertama yang mungkin bisa kalian lakukan untuk manage gaji UMR adalah catat pengeluaran dan pemasukan kalian setiap bulannya. Lalu level kedua dalam piramida keuangan adalah proteksi. Menurut gue proteksi itu dibagi menjadi 2, yaitu satu adalah dana darurat dan yang kedua adalah asuransi jiwa. Lalu apa sih dana darurat? Dana darurat adalah dana yang kita simpan di rekening bank tabungan kita yang kita gunakan untuk kebutuhan yang mendesak saja. Biasanya dana darurat itu 6 kali kebutuhan kita dalam sebulan. 80% dari 3.700.000 adalah 2.960.000. Lalu dikalikan kebutuhan kita dalam 6 bulan. Hasilnya adalah Rp17.760.000. Nah, itulah dana darurat yang kalian harus simpan kalau menurut gaji UMR. Kalau level pertama dan level kedua sudah terisi, level selanjutnya adalah investasi. Lalu, investasi apa sih yang cocok untuk gaji UMR? Oke, kalau gua akan bagi menjadi 2. Yang pertama adalah investasi ke sesuatu yang menghasilkan income dan yang kedua adalah investasi ke instrumen keuangan. Tapi gini, kalian pasti pernah dengar kalau invest ke produk keuangan adalah investasi yang returnnya paling kecil. Maybe 10-30% lah paling besar per tahun. Tapi kalau kalian invest di diri kalian,
dan kalian upgrade skill value kalian untuk create income, gue percaya 10 atau 20 tahun kemudian kalian bisa hasilin puluhan bahkan ratusan juta di kedepannya. Nah, lalu alokasinya bagaimana? Kita kan tadi punya 20% untuk dana investasi. 20% dari 3.700.000 itu lumayan besar loh menurut gua. Kira-kira kita punya 740.000 untuk dana investasi. Nah, jadi gini biar gampang. Kalian bagi menjadi 2, yaitu menjadi 370.000 dan 370.000. Lalu 370.000 untuk create income itu apa sih? Kalau gua simpelnya gua investasi ke ilmu. Contohnya, gue coba beli buku setiap bulannya, gue coba beli e-course setiap bulannya, gue coba terus mengasah skill gue agar lebih baik lagi di kedepannya. Bahkan kalau kalian lebih berani lagi, 370.000-nya lagi kalian bisa alokasikan untuk bisnis. Contohnya kalian bisa jadi reseller, dropshipper, atau kalian bahkan bisa memproduksi produk kalian yang original. Nah, lalu apakah perlu kita investasi ke instrumen keuangan? Menurut gua, investasi ke instrumen keuangan juga perlu untuk membentuk mindset kita, menciptakan efek compounding. Suatu saat aktif income kita sudah menaik, kita bisa alokasikan lebih banyak untuk investasi ke instrumen keuangan. Gue saranin kalian buat pakai yang namanya reksadana. Karena reksadana adalah jenis investasi yang cocok untuk pemula, khususnya untuk kalian yang masih mempunyai gaji UMR. Tapi again, menurut gua, the best money management adalah gaji UMR investasi ke hal-hal yang bisa menciptakan income lebih besar. Sehingga bisa akumulasi kekayaan dan bahkan mungkin target gua 1 miliar pertama bisa gue achieve di beberapa tahun ke depan. Gua harap penjelasan kali ini nggak terlalu bertele-tele ya sob. Dan semoga buat kalian yang masih mempunyai gaji UMR, kalian bisa upgrade skillnya dan bisa mempunyai income yang lebih baik. Oke sob, tetap optimis dan penuh perhitungan. I'll see you the next video. Salam produktif.